Om Swastiastu. Ekalauya adalah seorang pangeran dari kaum Nisada dalam Wiracarita Mahabharata. Kaum ini adalah persekutuan dari suku-suku pemburu dan manusia hutan. Ia merupakan anak angkat dari Hiranya Danus, pemimpin kaum Nisada, dan merupakan sekutu dari Jarasandha. Ia memiliki kemampuan yang setara dengan Arjuna dalam ilmu memanah. Seperti apakah ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Dengan keinginan yang kuat untuk menimba ilmu panah, ia datang ke Hastinapura untuk berguru langsung pada Drona, guru para Pandawa dan Korawa. Permohonannya ditolak karena Drona khawatir bahwa kemampuannya bisa menandingi Arjuna, salah satu Pandawa. Di samping itu, Drona berjanji untuk menjadikan Arjuna sebagai satu-satunya kesatria pemanah paling unggul di dunia. Ini menggambarkan sisi negatif dari Drona, serta menunjukkan sikap pilih kasih Drona kepada murid-muridnya, sebab ia sangat menyayangi Arjuna melebihi murid-murid yang lainnya. Penolakan Drona tidak menghalangi niatnya untuk memperdalam ilmu keprajuritan. Ia kemudian kembali masuk ke hutan dan mulai belajar sendiri. Sebagai motivasi dan inspirasi, ia membuat patung berbentuk Drona dari tanah dan lumpur bekas pijakan Drona, serta memuja patung tersebut seakan-akan itu Drona yang asli. Berkat kegigihannya dalam berlatih, Ekalauya menjadi seorang prajurit dengan kecakapan dalam ilmu memanah, yang sejajar bahkan lebih pandai dari Arjuna. Suatu hari saat ia sedang berlatih di tengah hutan, ia mendengar suara anjing menggonggong ke arahnya. Tanpa melihat sumber suara, Ekalauya melepaskan beberapa anak panah dan tepat menyumpal mulut anjing tersebut. Anjing tersebut tidak luka, tetapi sumpalan anak panahnya membuatnya tak bisa menggonggong. Ia pun meninggalkan Ekalauya. Saat anjing yang tersumpal itu ditemukan oleh para Pandawa dan Drona, mereka kebingungan karena sejauh pengetahuan mereka, tidak ada orang yang mampu melakukan keterampilan memanah seperti itu selain Arjuna. Kemudian mereka melihat Ekalauya yang memperkenalkan dirinya sebagai murid dari guru Drona. Mendengar pengakuan Ekalauya, timbul kegundahan dalam hati Arjuna bahwa ia tidak lagi menjadi seorang prajurit terbaik di dunia. Perasaan gundah Arjuna juga terbaca oleh Drona, yang juga teringat akan janji untuk menjadikan Arjuna sebagai pemanah di dunia. Saat bertemu Drona dan Arjuna, Ekalauya dengan sigap menyembah sang guru. Tetapi ia malah mendapatkan amarah atas sikap yang dianggap tidak bermoral, yaitu lancang mengaku sebagai murid Drona meskipun dahulu sudah pernah ditolak dan diterima sebagai murid. Dalam kesempatan itu pula, Drona meminta Ekalauya untuk mempersembahkan guru Daksina apabila mau diakui sebagai murid. Itu merupakan tradisi pemberian sesuatu sesuai permintaan guru kepada muridnya, sebagai tanda terima kasih dari seorang murid yang telah menyelesaikan pendidikan. Ekalauya mengaku bahwa ia tidak memiliki barang berharga apapun untuk diberikan. Tetapi Drona meminta supaya ia memotong ibu jari tangan kanannya. Awalnya Ekalauya ragu, tetapi Drona tetap memintanya secara tegas. Lalu permohonan Drona pun dilakukan oleh Ekalauya. Ia menyerahkan ibu jari kanannya kepada Drona, meskipun dia tahu akan akibat dari pengorbanannya tersebut, yaitu kehilangan kemampuan dalam ilmu memanah. Ekalauya mengabdi pada Jarasandha di Magadha. Ia juga turut membantu ketika Jarasandha mengepung Mathura, kota para Yadawa. Saat Rukmini dilarikan oleh Kresna, Ekalauya juga turut melakukan pengejaran bersama Jarasandha dan Sisupala. Kematian Ekalauya termuat dalam Sriwad Bhagavatam. Setelah tewasnya Jarasandha, Ekalauya bertempur untuk membalas dendam dengan cara mengepung Dwaraka, kediaman Kresna dan Baladewa. Ia bertarung melawan pasukan Yadawa dan akhirnya tewas dalam pertempuran setelah Kresna menghujamkan batu ke arahnya. Konon juga dalam pewayangan Jawa, arwahnya pun menitis pada Drestajumena, anak dari Prabu Drupada dan kakak dari Drupadi, yang ingin membalaskan dendamnya kepada Drona pada saat perang Bharatayuddha. Untuk kisah gugurnya Drona sendiri, silakan cek pada ikat yang muncul di atas, atau silakan cek link pada deskripsi di bawah ini. Demikianlah cerita tentang Bambang Ekalaya ini. Untuk sumbernya ada dari salah satu artikel Wikipedia.
Untuk linknya silakan cek pada deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menyimak sampai habis dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Om Shanti 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 Om.